Berlatar di Los Angeles, Amerika Serikat, seorang wanita yang pernah menjadi korban pemerkosaan oleh 5 orang pria di sebuah kabin di tengah hutan masih dihantui oleh pengalaman traumatisnya. Dia tersadar dari mimpinya dan kembali ke sesi terapinya, di mana terapisnya menyarankan untuk mengikuti sesi terapi kelompok dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Jennifer awalnya enggan tetapi tahu bahwa dia membutuhkan bantuan. Bahkan Jennifer juga kini telah meninggalkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Dia telah mengubah identitasnya dan sekarang menggunakan nama Angela. Dia saat ini bekerja di sebuah kantor di mana rekan kerjanya yang bernama Matthew mencoba untuk berbahasa basi. Dia dengan kasar menolak usahanya karena dia menganggap Matthew hanya menginginkan kenikmatan darinya. What is it? I mean, do I smell? I'm just trying to be friends here. Look, not everybody's trying to get into your pants. What's wrong with being friendly? No, not everyone, but you are. Seiring berjalannya waktu, Jennifer tidak bisa lepas dari masa lalunya. Dia terus mengalami mimpi buruk yang membuatnya merasa sangat frustasi. Saat jogging setiap hari, Jennifer mengenang kembali saat dia berlari melewati hutan. Tiba-tiba, sekelompok pria mencegatnya dan mereka mulai mengganggunya. Jennifer kemudian mengeluarkan pistol dan segera menembak salah satu dari mereka. Tapi itu hanya hayalannya dan kegelisahannya meyakinkan para pria itu untuk melepaskannya. Dalam sesi terapi yang lain, Jennifer menceritakan fantasinya baru-baru ini, di mana dia melihat penglihatannya sebagai representasi keadilan. Persepsinya tentang dunia berubah setelah semua yang telah ia alami. Baginya, hidup adalah tentang menjadi pemangsa atau mangsa dan tidak ada yang diantaranya. Dia percaya bahwa setiap orang menginginkan sesuatu sebagai balasannya meskipun mereka menyangkalnya. Beberapa waktu kemudian, Jennifer terlihat sedang menunggu bus di mana Matthew menghampirinya dan menawarkan tumpangan pulang. Tapi Jennifer menolak dan mendorong Matthew untuk mengatakan bahwa tidak semua pria brengsek. Matthew pun pergi dan Jennifer melihat selebaran untuk sesi berbagi kelompok bagi para korban seperti dirinya. Dalam sesi kelompok, Jennifer mendengarkan seorang perempuan yang berbicara tentang pandangannya tentang pelanggaran seksual. Pemimpin sesi bernama Lynn memperkenalkan Jennifer kepada kelompok dan mendorongnya untuk berbagi. Tapi Jennifer menolaknya sehingga mereka beristirahat sejenak. Oscar mendekati Jennifer dan mereka pun berkenalan. Dia mulai berbicara tentang putrinya dan hal ini membuatnya emosional. Oscar meminta maaf karena menangis dan segera pergi. Seorang wanita bernama Marla mengungkapkan bahwa putri Oscar bunuh diri saat pelakunya lolos dari hukuman. Marla kemudian mengajak Jennifer untuk merokok. Di luar, mereka berbicara tentang pengalaman Marla dengan berbagi kelompok. Dia tidak peduli dengan hal itu, tetapi dia merasa hal itu sedikit banyak membantu. Marla mengucapkan selamat tinggal karena ia sudah muak mendengar cerita-cerita yang menyedihkan. Malam harinya, Jennifer bertemu dengan kelompok pria yang sama yang memojokkannya di taman. Marla kemudian datang untuk menyelamatkan Jennifer, menghina kejantanan sang pemimpin dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Teman-temannya menertawakan pernyataan Marla dan keduanya pergi sambil tersenyum. If you want pussy, you're gonna have to pay for it because I really can't see anybody fucking you for free. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah bar di mana Marla dan Jennifer berbicara tentang bagaimana para pria bersandiwara hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Jennifer menceritakan pengalamannya dengan Matthew dan Marla mengolok-olok pria-pria yang berpura-pura baik. Percakapan mereka mengarah pada penghinaan terhadap Lynn dan pandangan pasifisnya. Marla membenci bagaimana Lynn mendorong pengampunan dan penyembuhan alih-alih pembalasan. Dengan masa lalunya, Jennifer tahu betul bahwa balas dendam tidak akan menyembuhkan trauma. Keesokan harinya, Jennifer memasukkan alat penyetrum ke dalam tasnya dan berangkat ke sesi kelompok. Dia dan Marla kini duduk bersama dan mereka mendengarkan kisah seorang gadis muda bernama Cassie, di mana orang tuanya bercerai dan ibunya bertemu dengan seorang pria baru bernama Ron, di mana si Ron ini telah mengobrak-abrik kesucian si Cassie.
Di bar, Marla mengungkapkan bahwa Casey masih tinggal bersama Ron karena ibu Casey tidak mempercayai putrinya. Marla membenci bagaimana beberapa wanita begitu patuh pada pria dan mengabaikan setiap kesalahan yang mereka lakukan. Di rumahnya, Jennifer melihat batang gorengnya yang rusak. Dia kemudian pergi ke toko perkakas bersama Marla untuk membeli penggantinya. Dengan semua alat tajam yang dipegang, Marla menyarankan untuk menggunakannya untuk memutilasi alat kelamin pria. Jennifer tidak setuju karena dia yakin palu godam adalah pilihan yang tepat. Saat mereka berdua bermain-main, sebuah tongkat melintas di depan mereka dan tangannya menyapu bagian belakang Jennifer. Dia berbalik dan memukul tengkoraknya dengan palu godam. Hey, Madam Thor. Tapi itu hanya sebuah penglihatan lain dan Jennifer memukul kakinya sebagai gantinya. Selama terapi, Jennifer bercerita tentang teman barunya. Para terapis bertanya kepada Jennifer apakah dia mempercayai Marla. Dia menjawab ya, tetapi masih menolak untuk melepaskan pandangan pesimisnya. Di hari yang berbeda, keduanya melakukan pengintaian di luar rumah Casey. Mereka melihat Ron memeluk Casey yang jelas-jelas merasa tidak nyaman. Marla kemudian berencana untuk membalaskan dendam Casey. Singkat cerita, Jennifer kemudian mengamati Ron melecehkan wanita lain. Marla telah mengikutinya selama beberapa hari terakhir, mengungkapkan bahwa dia lebih hina dari yang dia kira. Di sebuah tempat parkir, Marla yang bertopeng kemudian menyelinap di belakang Ron dan menyerangnya dengan linggis. Ron memberikan dompetnya, tetapi Marla belum selesai. Dia mengancam Ron dan memaksanya berjanji untuk berhenti melecehkan wanita. Setelah beberapa pukulan lagi, dia dan Jennifer meninggalkan Ron dalam keadaan babak belur dan berdarah. Kemudian pada sesi kelompok berikutnya, Casey bercerita bahwa Ron tiba-tiba menjadi baik padanya. Marla kemudian memulai menganjurkan kekerasan, tetapi Lynn tidak menyetujuinya. Setelah pertemuan itu, Marla terburu-buru untuk pergi dan Jennifer bertanya ada apa, namun Marla memberitahunya bahwa mantannya mengulurkan tangan dan meminta barang-barangnya. Dia memiliki surat perintah penahanan terhadapnya, sehingga oleh karena itu dia merasa cemas dengan situasi mereka yang rumit. Marla kemudian berjanji akan menemui Jennifer di bar langganan mereka dan kemudian pergi. Keesokan harinya di tempat kerja, Matthew mengundang Jennifer untuk minum-minum dengan beberapa rekan kerja mereka. Jennifer meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya, namun tetap menolak karena dia harus bertemu dengan Marla. Jennifer meminta Matthew untuk mengundangnya lagi di lain waktu. Hal ini tentu saja membuat Matthew tersenyum. Di bar, Jennifer minum sendirian dan malam pun telah berlalu, namun Marla tak kunjung tiba. Dalam sesi kelompok, semua orang tampak murung. Lynn tiba-tiba menghibur Jennifer. Jennifer tidak mengerti dan Lynn menyampaikan berita kematian Marla. Jennifer pun tidak percaya dan mulai berteriak pada Lynn. Lynn mendorong Jennifer untuk menerima kematian Marla dan mendesak Jennifer untuk memulai proses berkabung. Jennifer pun menyerangnya dan dia meninju dan mencekik Lynn. Untungnya itu hanyalah fantasi belaka. Detektif yang menangani kasus Marla yaitu MC Dillon kemudian tiba. Dia mengungkapkan bahwa kasus Marla adalah kasus pembunuhan. Oscar menjadi agresif menanyakan apakah Marla diperkosa atau tidak. Lynn mencoba menenangkan Oscar, namun ia semakin marah. Cara polisi menangani kasus putrinya membuat Oscar membenci mereka. Dia kemudian berjalan keluar. MC Dillon bertanya pada kelompoknya apakah mereka memiliki ide tentang apa yang mungkin terjadi pada Marla. Tidak ada yang angkat bicara, jadi MC Dillon menunggu di dekat meja makan untuk mendapatkan privasi, di mana Jennifer kemudian mendekatinya. Dia menanyakan rincian kasus Marla. MC Dillon menceritakan bahwa Marla dibunuh. Jennifer menduga bahwa mantan Marla yang membunuhnya. MC Dillon kemudian mengundangnya untuk minum kopi dan dia menerimanya.
Jennifer mengatakan kepada MC Dylan bahwa kematian Marla tidak masuk akal. Marla terlihat kuat, namun MC Dylan menganggap itu semua hanya kedok untuk menyembunyikan bahwa Marla mirip dengan wanita yang ia benci. Mereka mengakhiri pertemuan karena MC Dylan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Dia kemudian berjanji untuk membawa mantan Marla ke pengadilan. Dalam perjalanan pulang, sekelompok pria yang sama melecehkan Jennifer. Pria itu melihat bahwa Marla tidak bersama Jennifer dan dia mulai menghina Marla. Hal ini memicu penglihatan lain di mana dia membunuh mereka dan menusuk mata pria itu. Dia pergi mengubur kembali fantasi-fantasi mengerikannya. Di ruang kerjanya, Jennifer membaca artikel berita tentang pembunuhan Marla. Nicholas, yaitu mantan pacar Marla, baru saja dibebaskan dari tahanan polisi. Dia kemudian bergegas pergi namun menabrak Matthew. Jennifer kembali menjadi dirinya yang kasar dan meneriakinya. Di luar kantor polisi, Jennifer berhadapan dengan MC Dylan. Dia tahu Nicholas membunuh Marla dan MC Dylan setuju dengannya. Namun tidak ada cukup bukti untuk membuktikannya. Jennifer yang kecewa kemudian pergi dari sana dan sesampainya di rumah, Jennifer mulai mengamuk dengan memecahkan katel, piring, gelas, dan sajabana. Ia juga melemparkan pisau ke sebuah lukisan. Dengan sebuah ikat pinggang, Jennifer kemudian mengukur pahanya, di mana dia memotong ikat pinggang, memasang pisau, dan memakai alat tersebut. Pembunuhannya di masa lalu terngiang-ngiang di kepalanya saat ia bersiap untuk melakukan pembunuhan yang lain. Di sebuah bar, Jennifer kemudian menatap Nicholas dengan menggodanya. Dia meninggalkan tempat itu dan Nicholas mengikutinya dari belakang. Di sebuah lorong gelap, Nicholas menggoda Jennifer dan mulai menciumnya. Jennifer kemudian menghina Nicholas dan organ prianya. Hal ini tentu saja membuat Nicholas marah sehingga dia memukuli Jennifer berulang kali. Dia kemudian mencoba memaksakan Jennifer untuk menyepongnya. Dia kemudian teringat situasi serupa dari masa lalunya. Saat ujungnya berada di mulutnya, Jennifer kemudian menusuk batangnya. Dia juga menggigit kepalanya, membelah batangnya dan darah menyembur keluar. Setelah beberapa tusukan lagi, Jennifer memuntahkan ujungnya. Nicholas pun merangkak dan menjerit kesakitan dan Jennifer memberikan pukulan terakhir dengan linggis. Dia menghantamnya lagi untuk memastikan dan kali ini apa yang terjadi bukan hanya fantasi. Dalam sebuah sesi terapi, Jennifer mengungkapkan kemarahannya tentang bagaimana manusia menemukan kesenangan dalam kekejaman. Meskipun demikian, dia juga sadar akan kecenderungan sadisnya. Dalam sebuah sesi kelompok, Casey kemudian menceritakan bahwa Ron kembali ke cara lamanya yang menjijikan, yang hal itu membuat Oscar sangat marah. Dia mengatakan bahwa seseorang harus menghentikan Ron untuk selamanya. Oscar berpikir bahwa Ron harus dipukul dengan pipa besi dan hal ini mendorong Lynn untuk menarik Oscar keluar. Dengan ekspresi tegas dan menyeramkan di wajahnya, Jennifer mengunjungi toko perkakas. Malam harinya, Jennifer yang mengenakan seragam sekolah kemudian menghampiri Ron. Dia menanyakan arah jalan kepada Ron dan Ron bersikeras untuk menemaninya. Mereka kemudian tiba di sebuah area gubuk yang sepi. Ron ingin masuk ke dalamnya bersama Jennifer dan Jennifer menerimanya. Langsung segera setelah mereka berada di dalam, dia mengajak Ron untuk bermain. Dengan memanggil Ron dengan sebutan Papa, Jennifer membuatnya bergairah. Dia memposisikan dirinya di atas kasur dan Ron dengan cepat menurunkan celananya. Tapi kemudian Ron tersengat dan jatuh ke tanah sambil berseriak. Setelah beberapa saat, Ron sadar kembali. Dia dalam keadaan terikat dan Jennifer menyelinap ke arahnya. Dia mengambil sebuah pipa besi dan ini membuat Ron ketakutan. Jennifer memaksa Ron untuk mengulangi tindakannya yang dia lakukan pada Casey. Dia mencium ujung pipa itu dan Jennifer merasa geli. Dia memukul Ron dengan pipa itu dan mendorong kursinya. Dengan bagian belakangnya yang terbuka, Ron mulai memohon dan meminta maaf. Jennifer tidak terlalu marah karena dia melumasi pipa logam itu terlebih dahulu. Dia mendorongnya perlahan-lahan dan Ron memekik kesakitan.
Dengan palu godam, Jennifer menghancurkan pipa itu lebih dalam. Jennifer berhenti karena Ron tidak hidup untuk memuaskannya dengan jeritannya. Di hari yang berbeda, terapis Jennifer bertanya apakah dia merasa menyesal dengan perbuatannya. Jennifer tidak melihat ada guna merasa bersalah ataupun meminta maaf. Balas dendam telah menjadi satu-satunya dasar bagi tindakannya. Kemudian polisi bergabung dengan kelompok sebelum sesi mereka dimulai. Detektif Boyle memperkenalkan dirinya dan timnya. Oscar mengejek Boyle yang disadarinya. Dia bertanya kepada Oscar tentang ancaman yang dia katakan selama sesi terakhir. Boyle tahu Oscar menyarankannya untuk menabrak punggung Ron dengan pipa. MC Dylan kemudian memberitahu kelompok itu bahwa Ron sudah mati. Dia mencoba pendekatan yang tenang dan penuh perhatian. Namun Oscar tetap keras kepala sehingga Boyle menangkapnya. Dia kemudian memerintahkan MC Dylan untuk menahan yang lainnya. Di tempat kerja, Matthew duduk di samping Jennifer yang sedang menyendiri. Dia bertanya apakah Jennifer ingin berbicara, tetapi Jennifer menolaknya lagi. Di kemudian hari, Jennifer bertemu dengan Oscar yang telah dibebaskan. Dia ingin membicarakan kasus putrinya di mana pelaku pembunuhan putrinya memiliki uang dan kekuasaan. Dia menyuap polisi dan membuat putri Oscar tampak seperti seorang penjahat. Oscar bertanya kepada Jennifer apa yang membuatnya tiba-tiba tertarik dengan cerita putrinya. Lalu Jennifer menceritakan bahwa salah satu pria yang melecehkannya adalah seorang polisi yang lalu. Oscar mengungkapkan di mana pelakunya saat ini bekerja. Dia menyesal tidak membalas dendam, bahkan jika itu berarti di penjara. Di hari yang lain, si pelaku baru saja keluar dari tempat gym, yaitu tempat kerjanya. Dia adalah mangsa terbaru Jennifer dan dia mengikutinya dari belakang. Akhirnya mereka sampai di sebuah daerah terpencil. Dengan alat penyetrum di tangannya, Jennifer menyemburnya, tapi dia berbalik menghadapnya. Jennifer mencoba menyerangnya tapi meleset sehingga dia kemudian menyerang dan mencekik Jennifer. Dengan pisau, Jennifer menikam lehernya di mana pria itu tidak terpengaruh, menjepit Jennifer ke dinding dan melemparkannya ke tempat sampah. Dia mencoba melawannya tetapi tersingkir. Pria itu merobek pakaiannya dan ketika dia sibuk menurunkan celana jeansnya, Jennifer meraih alat penyetrum dan kemudian menyetrumnya. Dia mencoba merangkak menjauh tetapi dia membalas dan menyetrumnya. Untungnya MC Dylan dan rekannya akhirnya tiba. Dia memerintahkan pria itu untuk tiarap tetapi dia menolak, memaksa MC Dylan untuk menghujaninya dengan peluru. Di kantor polisi, Boyle menginterogasi Jennifer yang babak belur. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Jennifer dengan cepat dalam upaya menangkapnya yang terpleset. Namun Jennifer menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah. Boyle kemudian bertanya kepada Jennifer tentang gambar seorang gadis di liontin yang dikenakannya. Castitis toh namanya, yaitu putri dari petugas polisi yang dibunuh Jennifer di masa lalunya. Boyle menghubungkan titik-titik tersebut menyimpulkan identitas Jennifer yang sebenarnya. Boyle langsung pada intinya mengumpulkan semua informasi yang membuktikan bahwa Jennifer adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Boyle berhenti bertanya karena dia yakin bahwa Jennifer bersalah. Entah dari mana, Oscar tiba di stasiun dengan lengan yang tersayat dan berdarah. Sebelum meninggal karena kehabisan darah, Oscar mengakui pembunuhan tersebut. Selama sesi terapi, terapisnya bertanya dari mana memar-memar Jennifer berasal. Jennifer kemudian mengomel tentang bagaimana keadilan hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang menginginkannya, di mana polisi tidak bisa diandalkan, begitu juga dengan orang lain. Terapis menambahkan bahwa Jennifer mungkin telah mendapatkan keadilan tetapi tidak mendapatkan kedamaian. Namun Jennifer mengumumkan bahwa dia belum selesai. Ketika Jennifer pulang ke rumahnya, dia langsung menghancurkan barang-barangnya karena marah. Dia menenangkan diri dan keluar dengan mengenakan gaun merah yang seksi. Jennifer berjalan menyusuri jalanan dengan tekad yang sama dan terlihat menyeramkan. Saat Matthew pulang kerja, dia melihat Jennifer yang berdiri dengan seks toy. Matthew menyadari bahwa Jennifer sedang tidak enak badan dan menawarkan tumpangan pulang.
Jennifer mengira bahwa tumpangan yang ditawarkan Matthew adalah sebuah eufemisme. Dia menyuruh Matthew untuk menghentikan sikap sok baiknya karena dia tahu Matthew hanya ingin bersamanya. Namun Matthew menyangkalnya dan Jennifer mengeluarkan pisau. Dia menikam Matthew dan Matthew segera pergi. Malam harinya, MC Dylan melihat Jennifer dan mulai mengikutinya. Jennifer didekati oleh pria yang tadi dan saat dia mendekat, Jennifer menyembunyikan pisaunya. Sikapnya yang ceria dengan cepat berubah ketika Jennifer bertingkah gila dan Jennifer kemudian berlutut dan membuka mulutnya. Pria itu mempertimbangkan untuk menerima sepongannya. Kemudian Jennifer mencoba menembasnya namun meleset. Pria itu pun meninjunya dan di kejauhan ada MC Dylan. Dia mengalihkan perhatian pria itu sehingga Jennifer dapat dengan mudah melumpuhkannya. Dia mengancam akan menggorok leher pria itu. Saat MC Dylan meraih pistolnya, Jennifer mengangkat pisaunya. Tepat sebelum pisau itu bersentuhan, MC Dylan menembak. Hari sesi terapi terakhir Jennifer akhirnya tiba. Sudah 2 tahun sejak dia dipenjara karena percobaan pembunuhan. Terapis menyarankannya untuk menjauhi masalah dan mencari kelompok berbagi yang baru. Jennifer pun setuju untuk meninggalkan sikapnya yang tidak disukai dan bersikap baik untuk sekali saja. Jennifer kemudian keluar dan meninggalkan hadiah perpisahan yang tidak menyenangkan untuk terapisnya. Saat dia berjalan di sepanjang koridor, sesama narapidana berusaha untuk menikamnya. Dia mengalahkan mereka dan menikam salah satunya berulang kali. Yang lainnya menyerbu ke arahnya dan Jennifer menggorok lehernya. Sial bagi sang terapis, dia keluar dari ruangan dan juga ditikam. Tapi Jennifer segera tersadar dari fantasi mengerikan lainnya. Bahkan setelah 2 tahun di penjara dan menjalani terapi, Jennifer masih menjadi dirinya yang dulu. Fantasinya untuk membunuh tidak pernah hilang dan ini bertindak sebagai bentuk hiburan baginya. Pengalaman Jennifer dan trauma orang lain di sekitarnya telah meredukasi dirinya hingga ia tidak dapat melihat hal-hal baik di dunia. Marla mengingatkannya bagaimana rasanya bahagia untuk sementara waktu, tetapi sama seperti fantasinya, dia akhirnya kembali ke kenyataan bahwa masyarakat sama kacaunya dengan si pelaku pelecehan.